Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah melihat kemunculan Im Sama, Raja Kobra terlihat sangat terkejut. Lalu Im Sama pun langsung bersiap untuk mengatakan sesuatu. Nah, hal ini menunjukkan jika Im Sama memang sudah memutuskan untuk muncul setelah sebelumnya mendengar pembicaraan Raja Kobra lewat denden musi yang ada di Taman Bunga. Selanjutnya Im Sama akan menyatakan dua hal dan menanyakan satu hal. Namun di sini ada hal menarik karena sosok di depan Raja Kobra itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Jadi sosok yang ada di depan Raja Kobra itu berbicara seolah-olah dia bukan orang yang bernama Imu atau Im Sama itu. Hal ini mengingatkan pada video Mimin yang lalu yang menyatakan bahwa Im Sama membutuhkan wadah untuk hidup lama. Ya, walaupun kesannya kayak cerita Boruto, tapi chapter 1085 ini membuat hal itu jadi masuk akal. Di mana orang yang ada di hadapan Raja Kobra itu hanyalah wadah Im Sama, sehingga dia menggunakan kata ganti orang ketiga saat menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Im Sama yang asli. Selanjutnya Raja Kobra pun seperti mengenali nama Imu. Dia termasuk dalam 20 pendiri pemerintah dunia. Nah, menurut Mimin, Raja Kobra tahu nama Imu dari surat yang ditinggalkan oleh Ratu Lili. Karena seharusnya semua petunjuk tentang abad kekosongan hanya tertulis di poneglyph. Sementara belum ada konfirmasi jika Raja Kobra bisa membaca poneglyph. Jadi kemungkinan yang tersisa nama Imu tertulis di surat Nefertari di Lili. Nah, selanjutnya masuk pada poin inti dua pernyataan dan satu pertanyaan dari Im Sama. Pernyataan pertama menunjukkan bahwa para di masa lalu adalah musuh dari pemerintah dunia. Namun para di yang sekarang melakukan perlawanan dan kekacauan hanyalah orang-orang yang tidak tahu arti dari nama mereka. Ya, tentu saja kecuali Goldie Roger ya, yang sudah melihat kebenaran di Love Tale. Hal itu bisa menunjukkan jika Dragon dan Gapun tidak tahu arti nama Di. Dan hal yang membuat Dragon membuat Revo Army adalah murni karena tidak menyukai sistem pemerintahan yang dibuat oleh para Tenryubito, bukannya karena sudah tahu fakta sejarah yang terjadi pada abad kekosongan. Lanjut pada pernyataan yang kedua, ini terkait kesalahan Ratu Lili yang membuat poneglyph tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi di sini Im Sama curiga jika Ratu Lili sengaja menyebarkan poneglyph itu, sehingga para arkeolog bisa mempelajari fakta sejarah yang hilang, dan para bajak laut juga ikut memburu poneglyph untuk mendapatkan harta karun. Sampai di sini tentu akan ada yang berpikir bagaimana cara Ratu Lili menyebarkan banyak poneglyph itu ke seluruh penjuru dunia. Nah, jawabannya mungkin ada pada Nikyu no Mi. Dengan kemampuan yang saat ini dimiliki oleh Kuma itu, sang ratu bisa mengirimkan batu-batu poneglyph ke seluruh penjuru dunia dengan mudah. Lanjut lagi, kita masuk pada satu pertanyaan Im Sama kepada Raja Kobra. Dan hal itu adalah siapa nama lengkap pengirim surat kuno itu. Dan ternyata yang mengirim surat tersebut adalah Nefertari di Lili. Iya, salah satu dari pemilik nama Di. Nah, sampai di sini pembicaraan berakhir dan Raja Kobra akan dihabisi oleh Im Sama. Tapi ternyata Sabo ada di tempat itu. Dia pun berusaha menolong Raja Kobra dengan melakukan serangan kepada Gorosei dan Im Sama. Namun serangan dari Sabo tampak sia-sia karena Im Sama dan para Gorosei berubah menjadi wujud monster raksasa. Namun di sini wujud mereka masih disembunyikan. Sabo yang nekat follower di base musuh merasa tidak sanggup untuk melakukan pertarungan. Dia pun memutuskan untuk kabur sambil menyelamatkan Raja Kobra. Namun hal itu tidaklah mudah. Satu serangan panah hitam berhasil menembus tubuh Sabo dan Raja Kobra secara bersamaan. Jelas itu adalah serangan yang kuat dan juga cepat. Raja Kobra pun akhirnya memutuskan untuk berkorban agar Sabo bisa selamat. Dan dia menitipkan pesan agar memberitahu Luffy dan Vivi bahwa keluarga Nefertari adalah pemilik nama Di.
Hal ini mengingatkan Sabo kepada Ace dan Luffy yang sudah memberinya nama D. Ya, hal ini terlihat seperti guyonan anak-anak ya, tapi menurut Mimin bisa menjadi dasar bahwa orang-orang dengan nama D itu berasal dari keluarga yang berbeda, dan mereka bisa punya nama D karena memiliki tekad dan tujuan yang sama yang terhubung dengan Will of D. Sehingga orang-orang dengan nama D punya beberapa nama keluarga yang berbeda seperti Monkey D, Portgas D, dan Nefertari D. Kemudian di akhir hayatnya Raja Kobra membicarakan isi surat Ratu Lily kepada Sabo. Sepertinya ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Raja Kobra, tapi hanya 2 hal yang tersampaikan karena 1 hal tertutup oleh raungan monster Gorosei. 2 hal itu adalah untuk melindungi Poneglyph dan satunya adalah untuk membawakan Fajar ke dunia. Nah, 1 hal yang tertutup itu mungkin adalah menggunakan senjata kuno agar bisa mengalahkan pemerintah dunia. Hal itu mungkin akan jadi alasan kuat bagi Luffy untuk mau menggunakan senjata kuno di kemudian hari, karena sementara ini Luffy terlihat tidak tertarik untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya Raja Kobra pun tewas dan Sabo bisa melarikan diri. Tapi di sini ada hal menarik, yaitu Wapol telah melihat hal itu dengan jelas. Ya, Wapol jadi ketakutan karena dia merasa riwayatnya akan berakhir setelah melihat hal paling tabu di dunia. Selanjutnya scene beralih tentang Vivi yang ditangkap oleh alumni CP9. Mereka yang kini berseragam putih itu pun menceritakan tentang 2 hal besar. Pertama, Sai dan Leo mengungkapkan bahwa mereka adalah anak buah Luffy. Yang kedua, Fujitora sempat terlibat pertarungan dengan Green Bull karena Fujitora mendukung kaburnya budak-budak dari Mariejoa. Nah, di akhir chapter Wapol kabur bersama Vivi dan selanjutnya mereka akan ada di balon udaranya Morgan. Nah, di sini menurut Mimin Wapol akan menjadi orang paling dicari, bahkan melebihi Sabo dan Dragon. Sebelumnya orang paling dicari adalah Dragon karena dia pimpinan Revo Army. Lalu setelah Sabo tahu fakta rahasia dunia, dia jadi orang yang paling dicari, bahkan menjadi target pemusnahan bersama kerajaan Lulusia. Nah, selanjutnya jika pemerintah dunia tahu bahwa Wapol saat ini bersama dengan Morgan, maka bisa jadi Wapol adalah orang yang paling dicari. Karena tentu akan sangat berbahaya jika Wapol membicarakan rahasia dunia itu kepada Morgan. Burung berita yang doyan cuan itu tentu akan membuat berita terbesar sepanjang sejarah dunia One Piece yang mengungkapkan tentang bobroknya para Gorosei dan Im-sama serta rahasia terbesar di dunia ini. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review kali ini ya. Jika ada tambahan saran dan komentar bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!